Fisiologi tumbuhan, materi fotosistem. Oleh kelompok 1, Anissa Rafidah, Indra Saputra, dan Triade Adventianola. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan mengenai fotosistem. Yuk simak videonya. Apa itu fotosistem? Fotosistem adalah kompleks protein pigmen yang ditemukan di membran tilakoid kloroplas pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Fotosistem memainkan peran penting kunci dalam tahap reaksi terang pada fotosintesis dengan menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Energi ini kemudian digunakan dalam siklus Calvin untuk menghasilkan glukosa. Jenis fotosistem. Terdapat dua jenis fotosistem yang bekerja secara berurutan dalam fotosintesis. Yang pertama adalah fotosistem 2, PSII, yang fungsinya adalah memulai proses fotosintesis dengan menangkap energi cahaya dan memecah molekul air atau fotolisis menjadi oksigen, proton, dan elektron. Ciri khasnya adalah menyerap cahaya pada panjang gelombang maksimum 660 nanometer, oleh karena itu disebut P680. Molekul klorofil di pusat reaksinya memiliki daya serap maksimum pada panjang gelombang ini. Fotosistem 2 menghasilkan elektron berenergi tinggi yang akan ditransfer melalui rantai transfer elektron. Yang kedua adalah fotosistem 1. Fungsi utamanya adalah menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan NADPH melalui reduksi NADP+. Ciri khasnya adalah menyerap cahaya pada panjang gelombang maksimum 700 nanometer, oleh karena itu disebut P700. Molekul klorofil di pusat reaksinya memiliki daya serap maksimum pada panjang gelombang ini. Fotosistem 1 menghasilkan molekul NADPH yang diperlukan untuk siklus Calvin. Komponen utama dari fotosistem. Setiap fotosistem memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah kompleks Athena. Kompleks ini terdiri dari ratusan molekul pigmen, termasuk klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Pigmen ini bertindak seperti papan penangkap cahaya, yang akan menyerap energi dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Energi cahaya yang diserap akan diteruskan ke pusat reaksi melalui proses transfer energi resonansi. Nah, yang kedua adalah pusat reaksi. Pusat ini berisi molekul klorofil khusus, yaitu P680 pada fotosistem 2 dan P700 pada fotosistem 1. Ketika molekul ini menyerap energi cahaya, elektronnya menjadi tereksitasi dan dipindahkan ke asektor elektron pertama, kemudian memulai rantai transport elektron. Proses dalam fotosistem. Fotosistem bekerja secara sinergis dalam serangkaian langkah yang saling terkait. PSII menangkap energi cahaya dan menggunakannya untuk memecah air. Reaksi ini menghasilkan elektron yang digunakan untuk menggantikan elektron yang hilang dari PSII. Proton yang berkontribusi pada gradien proton dalam tilakoid yang diperlukan untuk sintesis ATP, dan oksigen yang dilepaskan sebagai produk sampingan ke atmosfer. Elektron berenergi tinggi dari PSII kemudian ditransfer melalui pembawa elektron seperti plastoquinone, kompleks sitokrom B6F, dan plastosionin. Proses ini menciptakan gradien proton di membran tilakoid yang memicu enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Elektron yang mencapai PSI diperkuat untuk kembali oleh energi cahaya yang diserap oleh PSI. Elektron ini akhirnya digunakan untuk mereduksi NADPH+ dan menjadi NADPH. Berikutnya, jenis fotofosforilasi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu non-siklik dan siklik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu fotofosforilasi non-siklik. Di sini prosesnya melibatkan kedua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Elektron yang dilepaskan dari fotosistem 2 setelah menerima energi cahaya akan melewati rantai
transport elektron menuju fotosistem 1 dan akhirnya digunakan untuk membentuk NADPH. Hasil dari proses ini yaitu produksi ATP dan NADPH yang akan digunakan untuk siklus Kelvin, serta menghasilkan oksigen dari fotolisis air. Nah, ciri dari proses ini yaitu elektron berjalan satu arah dan tidak kembali ke fotosistem. Yang kedua itu fotofosforilasi siklik. Prosesnya hanya melibatkan fotosistem 1, di mana elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 tidak digunakan untuk membentuk NADPH, tetapi kembali ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Hasilnya akan menghasilkan ATP tanpa adanya NADPH atau oksigen. Tujuannya yaitu terjadi saat tanaman membutuhkan lebih banyak ATP dibanding NADPH, yang dimana untuk mendukung metabolisme energi. Keduanya merupakan bagian penting dari fotosintesis dan saling melengkapi, tergantung pada kebutuhan energi tanaman. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai fotosistem. Adapun kesimpulannya yaitu fotosistem adalah inti dari reaksi terang dalam proses fotosintesis dan memainkan peranan penting dalam produksi energi, produksi oksigen, dan efisiensi energi. ATP dan NADPH yang dihasilkan digunakan dalam siklus Kelvin untuk sintesis glukosa. Oksigen yang dilepaskan selama fotolisis adalah sumber oksigen yang menopang kehidupan di bumi. Kombinasi fotosistem 2 dan fotosistem 1 memastikan energi cahaya dimanfaatkan secara maksimal melalui jalur non-siklik dan siklik. Dengan fotosistem, tanaman mampu mengubah energi cahaya menjadi bentuk energi kimia yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan mereka dan ekosistem secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching.